Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 771-772. Alam misterius. Bab 771. Mengenai alam misterius dari hutan hantu berkabut, Landon Sen merasa bahwa dia harus pergi ke sana, bahkan jika itu sepadan dengan risikonya. Pertama, orang yang lulus pemeriksaan hutan hantu adalah Landon Sen, tentu saja dia akan pergi. Jelas itu adalah rahasia yang dia buka, tetapi membiarkan orang lain masuk untuk mengambil tawaran, Landon Sen merasa agak tidak seimbang di hatinya. Kedua, Landon Sen memiliki Yuyang Baojing. Hanya mendengar namanya, Lin Lin, hantu berkabut, dapat merasakan bahwa ada beberapa hantu di dalamnya. Dalam hal kemampuan bertahan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan diri sendiri. Karena itu, Landon Sen harus pergi ke hutan hantu berkabut, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Keluar dari ngarai, Landon Sen dan Yilian berjalan dan berbicara, dan omong-omong menikmati beberapa gunung dan sungai sekuler. Setelah beradaptasi dengan nafas yang jelas dari pesona Gunung Kunlun, Landon Sen merasa bahwa udara di sini memang keruh, yang membuat orang sangat tidak nyaman, dan butuh beberapa waktu untuk beradaptasi. Setelah meninggalkan pegunungan Kunlun, Landon Sen pergi ke sebuah toko di pinggir jalan dan memanggil Li Fei dan Sasa dan Kuina Bai. Mengetahui bahwa Landon Sen telah meninggalkan pesona Gunung Kunlun tanpa insiden, Li Fei juga sangat bersemangat dan segera memesan hotel dan tiket pesawat. Landon Sen menghentikan taksi di pinggir jalan dan tiba di hotel bandara bersama Yilian. Perjalanan itu melelahkan, dan keduanya beristirahat selama 1 malam. Setelah Landon Sen melepas mandi, dia melepas bajunya dan duduk di tempat tidur untuk bermeditasi. Selama periode waktu ini, jika dia diburu atau terluka, Landon Sen hampir tidak punya waktu untuk berlatih. Di dunia Duni, Landon Sen bisa tenang dan berlatih. Pesona dunia dan Gunung Kunlun secara alami tak tertandingi, dan mereka sulit merasakan keberadaan udara segar, bahkan jika Landon Sen menelan kristal roh, itu masih memiliki pengaruh tertentu pada kecepatan kultivasi. Di mata Wuxiu lainnya, Landon Sen menerobos tahap akhir dari tahap interogasi pada usia 23 tahun. Kecepatan latihan ini sudah lebih cepat daripada mengendarai roket. Tetapi Landon Sen masih sedikit tidak puas, terutama karena dia merasa bahwa basis kultivasinya saat ini benar-benar tidak cukup. Tak perlu dikatakan Selin Hua, Yang Tongtian bisa bunuh diri dengan satu gerakan. Jika Landon Sen pergi ke pesona Gunung Kunlun lagi dan dicari lagi, hidup akan sangat sedih. Pada tahap ini di mana ia tidak bisa menjadi lebih baik, Landon Sen tidak memiliki metode yang sangat baik, ia hanya bisa perlahan meningkatkan tingkat kultivasinya dengan menelan kristal roh dan bermeditasi. Tetapi pada kecepatan kultivasi ini, apalagi menembus tahap akhir interogasi, akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk mencapai hambatan dari tahap interogasi yang terakhir. Tentu saja, ini masih dalam keadaan Landon Sen sepenuhnya mencerna kristal roh. Pada siang hari berikutnya, Bandara Huahai. Seorang lelaki muda ramping dengan wajah tampan dan sedikit temperamen berdebu berjalan perlahan dari pesawat. Di sebelahnya adalah keindahan yang menakjubkan dengan penampilan murni dan tinggi badan. Itu adalah Landon Sen dan Yilian. Di luar bandara, beberapa mobil mewah keluar untuk menyambutnya. Pertempuran semacam ini telah menarik perhatian banyak pria dan wanita. Sasa, Hong Yue, dan bahkan Feng Luan datang. Karena ini musim panas, mereka mengenakan pakaian yang lebih dingin. Bahkan Feng Luan berubah menjadi gaun 1 bahu. Bahu harum yang terlihat di udara berwarna putih dan halus, dan bisa dipatahkan dengan meniup. Dia memakai pakaian yang tidak terbiasa dengan dunia, tapi dia pikir itu terlihat cantik. Setelah Kuina Bai pulang kerja, dia mengendarai sepeda motornya yang keras yang baru saja dibeli ke bandara. Kedua kaki sombong itu sangat mencolok. Sejak mendapatkan kembali statusnya sebagai Kepala Biro Keamanan Publik, Kuina Bai telah berubah menjadi garis kekerasan, bertindak dengan gaya yang sangat menentukan dan radikal. Pengaruh hal-hal itu sebelum Wang Tiangu secara bertahap menghilang, dan pejabat resmi kerajaan Huaxia telah kembali ke urutan normal. Landon Sen segera melangkah maju dan menyapa para gadis. Sasa melangkah maju dan memeluk Landon Sen, dan sudut mulutnya melengkung, kali ini saya melakukan pekerjaan dengan baik.
Saya tidak mengharapkan Anda untuk kembali sejak lama. Setelah berbicara, Sasa memandang Yilian di samping Landen Sen, tersenyum dan berkata, "Halo, Miss Yilian, sudah lama tidak bertemu." Nona Liu itu baik. Yilian juga menyapa sambil tersenyum. Tentu saja dia juga tahu bahwa Sasa adalah wanita Landen Sen. Ada banyak wanita di sekitar Landen Sen. Meskipun Yilian memiliki sedikit benjolan di hatinya, dia tidak terlalu peduli. Landen Sen, gadis Yilian, bukankah itu Selin Huang mempermalukan kamu? Feng Luan bertanya. Ayo kembali dan bicarakan ini. Landen Sen sakit kepala. Feng Luan mengangguk ringan, "Yah, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja." Dia datang ke dunia pagi-pagi sekali, menemukan Li Fei, dan juga melihat Hong Yue. Namun, Feng Luan tidak berharap bahwa ada begitu banyak wanita di samping Landen Sen, dan mereka masih sangat harmonis satu sama lain. Tentu saja dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi Landen Sen telah memberikan dirinya pilihan sebelumnya, dan Feng Luan masih tidak menyerah. Ngomong-ngomong, Landen Sen, aku memilih gaun yang dikenakan guru untuknya. Apakah kamu terlihat cantik? Hong Yue bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Landen Sen memandang Feng Luan sambil tersenyum, dan mengangguk. Wajah Feng Luan memerah. Oke, ada begitu banyak orang di sini, kalian harus bicara dan menunggu sampai kamu kembali ke hotel, Kuina Bai berkata dengan mulut melengkung. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan para gadis masuk ke mobil dan tiba di Shanghai Hotel. Hotel ini dipesan hari ini, dan Li Fei sedang menyiapkan jamuan. Landen Sen dalam suasana hati yang baik dan berkumpul dengan sekelompok wanita cantik, memanggang dan minum anggur merah, makan makanan besar, dan mengobrol tentang pengalaman baru-baru ini. Dia telah pergi selama sekitar 1 bulan, tetapi rasanya sudah lama berlalu. Shanghai Group juga telah beroperasi penuh baru-baru ini, menjadi perusahaan terbesar di Cina, dan pengaruhnya masih terus berkembang. Perlu disebutkan bahwa Huadi baru-baru ini menerobos periode interogasi, dan anak buahnya telah merekrut sejumlah besar master. Landen Sen tidak tertarik pada pendirian sekolah, tetapi tidak buruk memiliki gelombang kekuatan di sekelilingnya, dan sedikit yang dapat melindungi orang-orang di sekitarnya. Waktu seperti air yang mengalir. Dalam beberapa hari berikutnya, Landen Sen menikmati kehidupan yang bahagia, dan hatinya yang erat di pesona Gunung Kunlun berangsur-angsur rileks. Hidup terasa tenang, Landen Sen tidak ada hubungannya, dan sebagian besar waktunya masih dihabiskan untuk berkultivasi. Hingga 5 hari kemudian, hal aneh terjadi tiba-tiba. Malam itu, Kuina Bai pulang kerja sangat larut dan langsung pergi ke Villa Manor untuk makan malam, duduk di sofa dan mengobrol dengan Landen Sen dan Sasa. Sister Bai, Anda telah bekerja sangat keras selama beberapa hari terakhir ini, dan bekerja sangat larut setiap hari, apakah ada kasus rumit lain? Sasa bertanya. Kuina Bai memutar pinggangnya dan menghela nafas. Baru-baru ini, sebuah kasus yang sangat aneh terjadi. Di desa dekat Gunung Zuan dekat kota tetangga, ada kasus luka zombie. Zombie. Apakah benar-benar ada zombie di dunia ini? Sasa terkejut. Landen Sen merasa sedikit lucu, seharusnya bukan zombie, itu pasti seseorang yang berpura-pura menjadi hantu. Tidak. Kuina Bai menggelengkan kepalanya. Wajahnya berubah sedikit berwibawa, menilai dari kamera pengawas yang diatur oleh polisi kami, itu memang sangat seperti zombie, dan benda itu sangat cepat sehingga Anda bahkan tidak takut dengan senjata. Sudah ada banyak polisi kriminal yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan. Zombie menyerang dan mati. Yang di atas khawatir ini akan menyebabkan kepanikan, sehingga media belum melaporkannya. Apakah ada hal seperti itu? Ekspresi Landen Sen sedikit berubah. Bahkan, dia tidak asing dengan zombie, bonekanya adalah sejenis zombie. Tapi zombie yang bisa bergerak bebas tidak pernah terdengar oleh Landen Sen. Saya tidak tahu apakah itu zombie. Lagi pula, saya akan mencari bukti di Zuanshan lagi besok. Saya berlari ke sana 2 kali dalam 3 hari terakhir, dan orang-orang hampir kelelahan. Kuina Bai sakit di sekujur tubuhnya. Benar-benar melelahkannya. Landen Sen, mengapa kamu tidak membantu Suster Bai besok? Jika dia juga diserang oleh zombie, itu akan menyedihkan, kata Sasa dengan cemberut. Serahkan padaku, Landen Sen menyeringai dan langsung setuju. Bagaimanapun, dia sangat bebas sekarang, dan Landen Sen juga ingin melihat apa yang dikatakan zombie Kuina Bai.
Bab 772 Yuehe Village. Dini hari berikutnya, Landen Sen dan Kuina Bai pergi ke Gunung Zuan bersama. Gunung Zuan terletak di pinggiran utara, dekat dengan kota-kota tetangga. Di sini ada pepohonan berkabut dan hijau serta pemandangan indah, masih menjadi objek wisata, tetapi tidak terbuka untuk umum. Berdiri di puncak Gunung Zuan adalah aula Tao kuno bernama Istana Chongyang, yang merupakan yang pertama dari 3 pengadilan leluhur dari sekolah Taoisme Kuan-Zen. Zombies muncul di tanah perbaikan bersih seperti Tao, yang memang agak aneh. Karena banyak orang meninggal, kasus ini telah menarik perhatian besar dari pemerintah provinsi. Sekitar pukul 8 pagi, Landen Sen dan Kuina Bai tiba di kaki Gunung Zuan dengan kendaraan off-road militer. Lokasi di mana zombie menyerang orang berada di sebuah desa bernama Desa Yehe, di kaki gunung. Desa itu sekarang dikelilingi oleh polisi kita. Di dalam mobil, Kuina Bai menjelaskan sesuatu kepada Landen Sen. Apakah Anda tidak menemukan jejak zombie? Tanya Landen Sen. Kuina Bai menghela nafas, oh, polisi yang melihat zombie telah diserang dan terbunuh. Petunjuk yang kita miliki sekarang hanyalah video pengawasan singkat. Landen Sen sedikit mengangguk. Dia juga menonton video pengawasan. Zombie, dalam video itu, mengenakan jubah kuno, sangat cepat dan berspesialisasi dalam memakan otak dan hati manusia. Beberapa polisi yang meninggal semuanya bersih dengan otak mereka digerogoti, otak dan otak tersebar di seluruh tanah, dan tempat kematian sangat berdarah. Bahkan ada adegan tembak-menembak di video pengawasan. Setelah zombie ditembak, tidak ada yang salah dengan itu. Dia menangkap orang dan memakan otak manusia. Karena hari sudah malam, saya tidak bisa melihat penampilan zombie di video pengawasan. Saya hanya bisa secara samar-samar menilai bahwa zombie itu tingginya 2 meter dan memiliki kulit hitam di sekujur tubuh. Ngomong-ngomong, ini adalah foto yang diambil di tempat. Kuina Bai mengeluarkan beberapa foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Landen Sen mengambilnya dan memeriksanya. Tanpa kecuali, beberapa korban memiliki otak mereka yang berlubang, ada tanda-tanda menggigit gigi, lubang darah berlubang muncul di dada, dan jantung diambil. Landen Sen menyipitkan matanya, dia ingin melihat monster macam apa itu, atau zombie macam apa itu. Di desa Yuehe, Landen Sen dan Kuina Bai keluar dari mobil. 7 atau 8 kendaraan off-road militer mengikuti dari belakang, pintu terbuka, dan sekelompok pasukan khusus bersenjata lengkap keluar. Untuk jaga-jaga, Landen Sen masih membawa beberapa orang, ini adalah pasukan khusus Longteng dengan pengalaman yang kaya. Komandan yang baik. Kapten pasukan khusus yang dipimpin olehnya memberi Landen Sen penghormatan militer. Landen Sen membalas hormat militer dan berkata, hari ini Anda mendengarkan perintah Direktur Bai, bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan kasus ini, dan menangkap pembunuhnya. Iya. Pasukan khusus Longteng penuh energi, dan suara nyaring terdengar. Keyakinan Kuina Bai tinggi, dan dengan bantuan Landen Sen, dia pasti akan bisa menangkap zombie. Desa Yuehe hanyalah sebuah desa biasa di kaki Gunung Zuan, terpencil dan terbelakang, dan bahkan ada banyak rumah keramik. Satu-satunya tempat mencolok adalah hutan bambu tidak jauh, serta sungai besar sekitar 1 mil. Penduduk desa yang tinggal di dekatnya telah lama dipindahkan dan dipindahkan ke lokasi lain. Namun, masih banyak penduduk desa yang berjalan di luar. Beberapa dari mereka memiliki kerabat yang dibunuh oleh zombie. Saya ingin datang dan melihat penyelidikan polisi. Melihat mobil-mobil polisi melaju ke desa, penduduk desa yang berjalan di luar desa berkumpul berpasangan dan berbicara tentang satu sama lain. Petugas polisi ini benar-benar tidak berguna. Setelah menyelidiki selama berhari-hari, mereka masih belum menemukan zombie. Itu benar, aku pikir itu mungkin juga mengundang beberapa pendeta Tao untuk menaklukkan setan dan setan. Bukankah ada istana Chongyang di gunung itu? Hei, beberapa imam Tao telah diundang untuk melakukan ini beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada gunanya untuk telur. Zombie itu akan tetap keluar untuk menggigit orang. Dunia macam apa, bahkan hantu bisa keluar dan menggigit orang. Mari kita tinggalkan tempat hantu ini lebih awal. Kuina Bai mendengarkan komentar para penduduk desa, dan hatinya sangat cemas. Hal-hal tidak dapat berlangsung, dan zombie harus ditangkap lebih awal. Direktur, Tuan Sen. Xiao Liu, kepala skuadron polisi kriminal, berjalan bersama sekelompok polisi, dan menyapa Kuina Bai dan Landen Sen. Kuina Bai buru-buru berkata, bagaimana kabarnya?
Apakah Anda menemukan jejak zombie tadi malam? Xiao Liu menggelengkan kepalanya, tidak, tapi menurut video pengawasan, zombie mungkin belum melarikan diri, dan mungkin masih bersembunyi di suatu tempat di desa. Kuinabai tidak bisa memahaminya sedikit. Desa ini tidak besar. Satu-satunya tempat di mana orang bisa bersembunyi adalah hutan bambu, tetapi hutan bambu telah terbalik oleh polisi, dan mau belum ditemukan. Landon Sen juga tampak sedikit curiga, secara logika, tidak ada tempat untuk bersembunyi di desa sekecil itu. Ngomong-ngomong, apakah sungai itu telah digeledah? Landon Sen tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada sungai sepanjang 1 mil tidak jauh dari sana. Dia, Kuinabai dan Xiao Liu terkejut. Kuinabai segera berkata, sungai ini belum dicari. Apakah mungkin benda itu bisa disembunyikan di bawah sungai? Landon Sen merenung sejenak, dan berkata, cobalah. Jika benda itu benar-benar zombie, mungkin itu bisa bertahan di bawah air. Yah, aku akan menemukan seseorang untuk mendapatkan peralatan menyelam segera. Kuinabai dengan cepat memerintahkan untuk turun, dan sekitar 1 jam kemudian, beberapa set peralatan menyelam lengkap dikirim ke desa Yuehe. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang diizinkan menyelam ke sungai untuk menyelidikinya? Polisi di tempat kejadian sedikit ketakutan, beberapa orang tewas dalam tugas beberapa hari yang lalu, dan mereka juga ketakutan oleh zombie. Pasukan khusus Longteng mengajukan diri satu persatu, tetapi Landon Sen melambaikan tangannya dan menolak. Kamu tidak perlu turun, aku bisa melakukannya sendiri. Landon Sen melepas bajunya setelah berbicara dan mengenakan pakaian selam. Hati-hati, cepatlah jika ada bahaya. Kuinabai tampak khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Landon Sen sangat kuat, hal yang tidak diketahui ini agak menakutkan. Jangan khawatir, jangan lihat siapa aku. Landon Sen menyeringai dan melompat ke sungai. Dengan basis budidaya Landon Sen, tidak perlu memakai pakaian selam, ini hanya untuk asuransi. Sungai ini disebut Yuehe, dan airnya sangat dalam, sekitar 10 meter. Landon Sen mencari di bawah air untuk waktu yang lama, dan selain ikan, tidak ada makhluk abnormal yang ditemukan. Setelah mendarat, Landon Sen menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak melihat bayangan zombie. Polisi agak kecewa. Masih tidak ada zombie yang ditemukan, semua orang sangat cemas, Kuinabai, Landon Sen dan Xiao Liu berdiskusi bersama. Kapan zombie ini biasanya bergerak? Tanya Landon Sen. Kuinabai menjawab, di malam hari, beberapa polisi kami yang meninggal dalam dinas juga diserang pada malam hari. Ya, tapi zombie tidak muncul tadi malam. Mungkin kita mengerahkan terlalu banyak polisi dan zombie tidak berani keluar, Xiao Liu menyimpulkan. Landon Sen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, ya, kalian semua harus menarik semua tanganmu malam ini, dan aku akan bisa berpatroli sendiri.